Halo semuanya, nama saya Intan Taristian Erliana dari jurusan PGSD Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, di sini alat dan bahannya sudah saya sediakan. Alat dan bahannya antara lain 7 buah gelas berukuran 500 ml, kemudian gelas kecil untuk menanam kacang hijau, ada juga deterjen 1 bungkus, kemudian kacang hijau, gelas ukur, dan juga teko. Hal yang pertama akan saya lakukan adalah mencampurkan deterjen 2 sendok ke dalam teko berisikan air 1000 ml. Sekarang 1000 ml air dalam teko sudah tercampur dengan 2 sendok deterjen tadi. Yang akan saya lakukan untuk mengisi gelas yang berlabel 100% dengan kandungan deterjen 100% ini, pertama saya akan menuangkan teko ke dalam gelas ukur sampai 500 ml. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan tuangkan ke gelas berlabel 100%. Kemudian untuk mengisi gelas berlabel 50%, saya sudah menyediakan juga air 500 ml untuk ditambahkan ke dalam teko yang tadi sudah dituangkan setengahnya ke dalam gelas berlabelkan deterjen dengan kandungan 100%. Saya akan mengaduk aduknya terlebih dahulu. Lalu saya tuangkan 500 ml ke dalam sini, gelas ukur. Untuk mengisi gelas dengan label 25%, saya sudah menyiapkan juga 500 ml air untuk kembali dituangkan ke dalam teko yang sudah dituangkan tadi deterjennya. Saya akan kembali aduk agar tercampur rata. Lalu saya akan kembali menuangkan 5 ml ke dalam teko. Lalu untuk gelas berlabelkan 12,5%, saya kembali akan menuangkan air 500 ml ke dalam teko. Kemudian saya aduk sedikit agar campur. Lalu saya akan menuangkan 500 ml lagi ke dalam gelas ukur. Setelah itu saya akan menuangkannya ke gelas berlabelkan 12,5%. Yang saya akan isikan adalah gelas yang berlabelkan 6,25%. Saya akan menuangkan kembali air 500 ml ke dalam teko untuk membuat kandungan deterjen 6,25%. Saya aduk lagi, terus kemudian saya tuangkan ke gelas ukur sampai dengan 500 ml lagi. Dan mengisikan gelas 6,25%. Akhir adalah gelas dengan kandungan deterjen 3,1%. Kembali saya akan menuangkan air 500 ml ke dalam teko. Sedikit. Setelah itu saya akan menuangkan air dari dalam teko ke dalam gelas sampai dengan 500 ml lagi. Lalu sebagai pengontrol, saya akan mengisi dengan air yang merupakan air PDAM atau air yang tanpa kandungan deterjen.
sekarang semua gelas sudah terisi penuh. Di sini mulai dari gelas yang berisikan deterjen dengan kandungan 100%, kemudian dengan kandungan 50%, kandungan 25%, kandungan 12,5%, kandungan 6,25%, dan kandungan 3,1%. Juga air yang merupakan air yang tidak tercampur deterjen sebagai pengontrolnya. Kemudian di sini juga sudah ada 7 gelas yang akan digunakan sebagai media untuk menaruh kacang hijau. Pertama-tama yang akan saya lakukan sebelum menaruh kacang hijaunya yaitu untuk menyimpan kapas. Jadi bisa menaruh hijau ke dalam tas. Diisikan oleh kapas ataupun tisu, saya akan menuangkan masing-masing 2 sendok air sesuai dengan kandungannya masing-masing. Di sini untuk yang 100% kandungan deterjennya saya berikan kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian saya juga isi yang gelas 50% dengan 50% kandungan 50% deterjen, gelas 25% dengan kandungan 25% deterjen, gelas 12,5% diisi dengan 2 sendok deterjen yang kadar deterjennya 12,5%. Kemudian gelas label 6,25% diisikan 2 sendok makan kandungan deterjen 6,25%, dan yang 3,1% sini saya juga tuangkan 2 sendok makan gelas yang berkandungan 3,1% deterjen. Untuk menetapkan, terlebih dahulu saya cuci sendoknya, lalu saya juga akan tuangkan air yang tidak ada kandungan deterjennya ke dalam gelas kontrol. Kemudian saya akan memasukkan kacang hijau ke dalam masing-masing gelas 10 buah. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah kardus dan saya akan menutup gelas-gelas ini yang berisikan kacang hijau selama 24 jam untuk kemudian nanti besok diamati. Setelah 24 jam, saya akan mencoba membuka kardus ini dan melihat bagaimana perkembangan dari perkecambahan kacang hijaunya. Gelas itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Jadi nanti akan saya coba ukur menggunakan penggaris. Pertama, untuk biji kacang hijau di gelas dengan kandungan deterjen 100% akan saya coba keluarkan dan juga ukur. Di sini bisa kita lihat bahwa semuanya ini masih belum bertumbuh si akarnya, hanya kelihatan 1 buah, itu pun sangat kecil pertumbuhannya. Untuk yang kandungan 50% akan saya coba keluarkan juga. Jadi kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Untuk sekilas terlihat ini kebanyakan masih belum bertumbuhnya, hanya ada 1. Ada 1 kacang yang memiliki pertumbuhan akar. Di sini akan saya coba ukur menggunakan penggaris. Ternyata ada ukurannya itu di 0,2 cm. Akan saya tulis di tabel. Lalu di gelas yang berlabelkan 25%, terpantau ada 1 kacang yang sepertinya mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan dengan kacang lainnya, tapi di sini juga hanya 1 buah yang mengalami perkembangan. Ada 1 kacang. Ini jika diukur ada di kisaran 0,3 cm. Kemudian juga ini ada yang mulai mau tumbuh si akarnya. Kemudian akan saya catat di tabel. Di gelas 12,5%, di sini terpantau secara sekilas lebih banyak kacang hijau yang tumbuh. Saya akan coba keluarkan ya, agar bisa dilihat dengan jelas. Saya harus mengangkatnya dengan hati-hati karena takutnya akarnya ikut terlepas. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kacang yang mengalami pertumbuhan. Saya ukur satu persatu. Kacang yang ini ada di kisaran 0,7 cm,
Kemudian untuk kacang yang ini, yang satu lagi ada di kisaran 0,5 cm. Lalu ini ada yang sedikit bertumbuh juga, ada di kisaran 0,3 cm. Yang lainnya belum tumbuh, jadi hanya ada 4 buah kacang yang terlihat akarnya. Di gelas yang berukuran 6,25% bisa dilihat di dalamnya ini sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang 12,5%. Pertumbuhannya juga lumayan panjang ya si akarnya. Saya akan coba keluarkan perlahan agar tidak merusak. Sini kita lihat sebentar ya. Bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir semuanya ya, hampir 10 kacang mengalami pertumbuhan akar. Jadi saya akan ukur satu persatu, mulai dari yang paling pesat ini pertumbuhannya. Ini ada di 1 cm, 1 cm, kemudian ada lagi, ada di 0,5 cm, kacang yang ketiga ada di 0,5 cm juga, kacang keempat ada di 0,2, kacang kelima ada di 0,3, yang ini ada di 0,3 juga, ini ada di 0,2, lalu ini ada di 0,1, dan ini ada di angka 0,3. Hampir semua kacang yang mengalami pertumbuhan akar. Di gelas yang berukuran 3,1%, akan saya coba keluarkan secara perlahan karena rentan akarnya mengalami kerusakan ya. Bisa kita lihat juga di sini, sebenarnya ada satu akar yang patah di dalam. Kemungkinan dari akar kacang yang ini jika diukur, ini 0,4 ditambah dengan 0,5 hampir di 1 cm. Kemudian ini ada di 0,8 cm, ini ada di 0,5 cm, kacang yang ini ada di 0,8 cm kurang lebih, ini ada di 0,1, ini di 0,1 juga. 7 kacang yang mengalami pertumbuhan akar, 8 jika ini terhitung karena ini baru mulai tumbuh di 0,1 cm. Untuk gelas kontrol, ini akan saya keluarkan juga secara perlahan untuk mengukur isinya. Sebentar, saya harus keluarkan secara perlahan karena khawatir merusak akarnya. Sini bisa kita lihat ada beberapa atau mungkin hampir semua kacang ini mengalami pertumbuhan, tapi kita coba lihat dan juga ukur. Kacang yang pertama ada di 0,5 cm, kemudian kacang yang kedua ada di 0,8 cm kurang lebih, karena dia membelok tadi saya kira-kira. Di 0,3 ada di 0,3 juga, di 0,5, lalu di 0,3, ini ada di 0,8, ini ada di kurang lebih 0,8, lalu ini di 0,1, ini di 0,1 juga, dan ini juga di 0,1. Hampir semua kacang mengalami pertumbuhan dan juga akarnya cukup panjang ya untuk yang si gelas kontrol ini. Setelah 48 jam saya akan kembali mengamati pertumbuhan perkecambahan yang kandungan proteinnya 100% terlebih dahulu. Bisa terlihat bahwa pertumbuhan perkecambahan tidak terlalu signifikan ya, tapi akan saya coba ukur satu persatu. Ini kacang yang pertama ukurannya 0,4 cm, kemudian yang kedua ada di 0,4 cm juga, yang ketiga ada di 0,1 cm, kemudian ini selanjutnya ada di 0,1 cm, ini ada 0,1 cm juga, kacang ke-6 0,3 cm, kacang ke-7 0,3 cm, kacang ke-8 0,6 cm, kacang ke-9 0,2 cm,
kacang ke-10 0,1 cm. Untuk gelas berlapis 50%, saya akan keluarkan juga kacang hijaunya. Saya ukur. Kacang pertama ada di 0,3 cm. Kacang kedua ada di 0,3 cm. Kacang ketiga ada di 0,3. Kacang keempat ya, ada di 0,7 cm. Kemudian kacang keempat ada di 0,4 cm. Kacang keenam ada di 0,7 cm. Kacang ketiga di 0,1 cm. Kacang ke-8 di 0,1 cm. Kacang ke-9 di 0,6 cm. Kemudian ini kacang ke-10 ada di 0,1 cm. Untuk gelas dengan kandungan 25% deterjen, saya akan ukur juga di sini. Sini kacang pertama. Saya kira-kira ada di 0,7 cm karena melengkung. Kacang kedua di 0,4 cm. Kacang ketiga di 0,7 cm. Kacang keempat ada di 0,7 cm. Kacang kelima ada di 0,8 cm. Kacang keenam ada di 0,5 cm. Kacang ketujuh ada di 0,4 cm. Kacang ke-8 ada di 0,8 cm. Kacang ke-10 ada di 0,5 cm. Untuk gelas dengan kandungan 13,5%, saya akan ukur juga sini. Ini ada di 1,2 cm. Kemudian ini ada di 0,8 cm. Yang ketiga 0,5 cm. Kacang keempat 1 cm. Kacang kelima 0,4 cm. Kacang keenam ada di 1 cm. Kacang ketujuh di 0,5. Kacang ke-8 di 0,5 juga. Kacang ke-9 di 0,4. Kacang ke-10 di 0,1. Untuk gelas berlabel kandungan deterjen 0,25%, pasti saya akan mencoba mengukurnya. Kacang pertama ada di 0,9 cm. Kacang kedua ukurannya 1,1 cm. Kacang ketiga, kacang keempat ada di 1,9 cm, hampir 2 cm. Kacang kelima ada di 1 cm. Kacang keenam ada di 1,2 cm. Kacang ketujuh ada di 1,4 cm. Kacang ke-8 ada di 0,9 cm. Kacang ke-9 di 0,9. Kacang ke-10 di 1,1 cm. Pada gelas berlabel 3,1%, saya akan ukur juga. Kacang pertama ada di 1,5 cm. Kacang kedua ada di 1,1 cm. Kacang ketiga ada di 2 cm. Kacang keempat ada di ukuran 1,7 cm. Kacang kelima ada di ukuran 1,9 cm. Kacang keenam di ukuran 0,9 cm. Kacang ketujuh ada di 1 cm. Kacang ke-8 ada di 1,4 cm. Kacang ke-9 ada di 1,5 cm. Dan kacang ke-10 ada di 1,5 cm. Nanti saya akan hitung perkembangan perkembangan pada gelas kontrol. Kacang pertama ini ada di 2 cm. Kacang kedua di 1,3 cm. Kacang ketiga di 1,4 cm. Kacang keempat 1,1 cm. Kacang kelima ada di 2 cm. Kacang keenam ada di 1 cm. Kacang ketujuh ada di 1,4 cm. Kacang ke-8 ada di 2 cm. Kacang ke-9 ada di 1,6 cm. Kacang ke-10 ada di 1,2 cm. Pada hari pertama pengamatan, terlihat bahwa biji yang direndam dalam air tanpa deterjen mulai menunjukkan tanda-tanda perkecambahan. Sementara itu, pada konsentrasi deterjen tinggi seperti 100% dan 50%, hampir tidak terlihat pertumbuhan. Semakin rendah konsentrasi deterjen seperti di 12,5% hingga 3,1% mulai tampak akar kecil tumbuh dari biji. Dan ini juga menunjukkan bahwa kadar deterjen mempengaruhi awal proses perkecambahan. Memasuki hari kedua, perbedaan semakin jelas. Biji yang direndam dalam air kontrol tumbuh paling baik, dengan akar yang mulai memanjang dan juga rata-rata tumbuhnya ada di angka 1,53%, lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Sementara di konsentrasi deterjen 100% dan 50%, rata-rata pertumbuhannya paling kecil dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih rendah.
Nah, dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat proses perkecambahan. Pada konsentrasi deterjen yang tinggi, rata-rata panjang akar lebih pendek dan jumlah kecambah yang tumbuh lebih sedikit. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi deterjen, akar tumbuh lebih panjang dan lebih banyak biji yang berhasil berkecambah. Kondisi terbaik terjadi pada air kontrol tanpa deterjen. Hal ini juga menunjukkan bahwa zat kimia dalam deterjen dapat merusak jaringan dan mengganggu proses fisiologis pada biji.